Halo, perkenalkan nama saya Nabila Nuri Putri dengan NIM 23120078. Di video kali ini saya ingin membahas tentang topik pengangguran di Indonesia 2025. Mari kita ulik. Pada tahun 2025, pengangguran masih menjadi salah satu tantangan utama Indonesia. Meskipun teknologi dan ekonomi berkembang, namun belum semua penduduk usia kerja bisa merasakan manfaat dari kemajuan tersebut. Salah satu penyebab utama adalah ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kebutuhan industri saat ini. Fenomena disebut mismatch skill. Apa itu mismatch skill? Mismatch skill yaitu kondisi ketika keterampilan atau keahlian yang dimiliki oleh tenaga kerja tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasar kerja atau industri. Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran Indonesia pada tahun 2022 sebesar 5,83%. Namun, proyeksi dari berbagai lembaga internasional seperti Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan Bank Dunia memperkirakan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia akan meningkat pada tahun 2025. Banyak pekerjaan tradisional mulai tergantikan oleh sistem otomatis, sementara pekerjaan baru di bidang digital membutuhkan keahlian khusus. Akibatnya, lulusan baru atau pekerja yang tidak siap beradaptasi justru kesulitan mencari kerja. Pengangguran juga berdampak luas pada kondisi sosial ekonomi. Masyarakat dengan daya beli rendah bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi, memperbesar kesenjangan sosial, dan bahkan menimbulkan masalah psikologis bagi generasi muda. Namun, kondisi ini bisa diubah jika ada kerjasama nyata antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pelatihan vokasi, dukungan terhadap UMKM, pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, serta dorongan pada wirausaha muda bisa menjadi solusi konkret. Di sisi lain, otomatisasi dan digitalisasi juga berperan besar dalam mengubah landscape dunia kerja. Pekerjaan manual atau tradisional banyak tergantikan oleh mesin dan kecerdasan buatan. Misalnya, sektor manufaktur dan jasa kini lebih memilih efisiensi berbasis teknologi yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja konvensional. Tanpa upskilling dan reskilling, banyak pekerja akhirnya kehilangan daya saing. Dampak dari pengangguran tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh masyarakat dan negara secara keseluruhan. Meningkatnya pengangguran berarti menurunnya daya beli masyarakat, naiknya angka kemiskinan, meningkatnya beban negara dalam penyediaan jaminan sosial, dan terhambatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menyebabkan tekanan mental, stres, hingga meningkatnya potensi konflik sosial, khususnya di kalangan pemuda yang merasa kehilangan harapan. Namun, kondisi ini bukan tidak bisa diatasi. Justru tahun 2025 bisa menjadi momentum penting untuk membenahi sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Pemerintah perlu memperluas akses pelatihan vokasi dan program pendidikan berbasis keterampilan kerja nyata. Dunia usaha juga diharapkan aktif menjalin kolaborasi dengan dunia pendidikan untuk memastikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Oleh karena itu, perlu dilakukan beberapa solusi untuk mengatasi pengangguran Indonesia, seperti meningkatkan keterampilan dan kompetensi warga negara melalui program pelatihan dan pendidikan, mengembangkan industri yang berbasis pada teknologi dan inovasi untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan investasi dan memperkuat iklim usaha untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mengembangkan program sosial dan bantuan untuk membantu warga negara yang terkena dampak pengangguran. Selain itu, dukungan terhadap UMKM juga sangat penting, mengingat sektor ini menyerap sebagian besar tenaga kerja Indonesia dengan memberikan akses permodalan, pelatihan bisnis, serta digitalisasi UMKM. Lapangan kerja baru bisa tercipta. Tidak kalah pentingnya, pengembangan ekosistem wirausahaan muda juga menjadi kunci dalam menumbuhkan lapangan kerja mandiri. Kesimpulannya, pengangguran di tahun 2025 memang menjadi tantangan besar, tetapi juga membuka ruang untuk perubahan yang lebih baik. Dibutuhkan komitmen bersama pemerintah, swasta, pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang inklusif dan adaptif, karena masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh beberapa siap tenaga kerjanya menghadapi perubahan zaman.
Dengan demikian, diharapkan pengangguran di Indonesia pada tahun 2025 dapat dikurangi dan kualitas hidup masyarakat dapat ditingkatkan sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan warga negara. Itu saja tentang pembahasan aku mengenai pengangguran di 2025. Jika ada kekurangannya, boleh ditambahkan di kolom komentar. Bye-bye.